Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan resum materi pertemuan 1 sampai 6. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Rangga Cija Putra. Saya Muhammad Husni Wafa. Saya Nisa Cahyani. Saya Sofia Nasari. Saya Marsyati Andini. Saya Pilar Putra Krisnawa. Dan saya Afifah Hanifah. Langsung saja pada materinya. Di sini ada terdapat materi pada pertemuan satu, di mana pada pertemuan satu itu membahas tentang pengantar manajemen resiko. Yang dibahas itu yaitu definisi resiko, kemudian ada kerangka kerja manajemen resiko, dan juga siklus hidup resiko. Dan juga di situ saya tampilkan juga perbandingan antara kerangka kerja manajemen resiko. Di sini pertama saya akan menjelaskan tentang definisi resiko. Menurut standar ISO 3100, eh, resiko sendiri merupakan dampak ketidakpastian terhadap pencapaian tujuan yang merupakan kemungkinan deviasi antara hasil aktual dan yang diharapkan. Kemudian standar ISO 31000 ini memiliki prinsip utama manajemen risiko, yaitu yang pertama terintegrasi dengan proses dan tata kelola organisasi. Yang kedua dapat diterapkan dengan semua jenis organisasi. Kemudian yang ketiga disesuaikan dengan konteks organisasi. Yang keempat melibatkan pemangku kepentingan. Dan yang kelima itu bersifat dinamis dan adaptif terhadap perubahan lingkungan. Kemudian terdapat kerangka manajemen risiko. Yang pertama itu ISO 31000, yaitu prinsip-prinsip yang sudah saya bacakan tadi. Kemudian ada COSO IRM, yaitu berfokus pada hubungan risiko dengan strategi perubahan. Kemudian ada Base Accord atau Basel 1, 2, dan 3, yaitu khusus sektor perbankan dan bertujuan menjaga stabilitas keuangan global. Kemudian dari tiga kerangka manajemen risiko itu memiliki perbedaan, yaitu dari aspek yang ada cakupan, fokus utama, pendekatan, dan tujuan, di mana mereka itu diterapkannya itu cakupannya itu ISO itu semua organisasi, dan yang CSO itu semua organisasi tapi utamanya ke korporat, dan yang Basel Accord itu ke khusus sektor perbankan. Kemudian fokus utamanya yang ISO itu prinsip dan kerangka risk management secara umum. Kemudian yang COSO itu integrasi resiko dengan strategi dan kinerja. Kemudian yang Basel Accord itu kecukupan modal dan stabilitas bank. Kemudian pendekatannya itu untuk ISO itu generik dan fleksibel. Kemudian yang COSO itu strategis dan tata kelola. Kemudian yang base local itu berdasarkan regulatif dan wajib untuk bank. Kemudian tujuannya itu sama-sama memiliki untuk pelindungan dan penciptaan nilai, kemudian mendukung pencapaian tujuan strategis, kemudian sebagai stabilitas sistem keuangan. Kemudian untuk siklus hidupnya itu akan dijelaskan pada materi pertemuan 2. Next. Baik, untuk materi yang kedua, untuk materi yang pertama yaitu risiko merupakan ketidakpastian atau uncertainty yang memungkinkan adanya perbedaan antara hasil dengan apa yang diharapkan. Jadi risiko ini dapat berupa ancaman yang dapat menyebabkan kerugian maupun peluang yang akan mendatangkan keuntungan walaupun tidak pasti. Nah, adapun perbedaan antara risiko dan juga ketidakpastian, jadi di sini risiko itu dapat diukur menggunakan probabilitas atau kemungkinan.
Sedangkan ketidakpastian itu tidak dapat diukur dengan pasti. Contohnya pada risiko yaitu risiko gagal bayar kredit ini bisa diukur atau bisa dilihat dari data historis. Sedangkan pada ketidakpastian itu contohnya seperti ketidakpastian regulasi pemerintah di masa depan. Untuk implikasi bisnisnya, risiko itu bisa dimitigasi, bisa menggunakan asuransi atau hedging. Lalu untuk ketidakpastian itu sulit untuk dikendalikan. Selanjutnya yaitu siklus hidup risiko atau risk management cycle. Jadi manajemen risiko itu dilakukan melalui siklus hidup yang sistematis. Yang pertama yaitu identifikasi risiko, yaitu dengan mengumpulkan semua potensi risiko baik internal maupun eksternal. Lalu kemudian dianalisis dan juga melakukan penilaian risiko, yaitu menilai kemungkinan atau probability dan juga dampak atau impact dari risiko tersebut menggunakan risk matrix umumnya. Selanjutnya yaitu evaluasi risiko, yaitu menentukan risiko mana yang menjadi prioritas untuk ditindaklanjuti. Jadi risiko yang memiliki probabilitas dan juga impact yang sama-sama tinggi itu biasanya menjadi prioritas utama untuk ditindaklanjuti. Selanjutnya yaitu mitigasi atau pengendalian risiko, yaitu menerapkan strategi untuk mengelola risiko seperti menghindari atau avoid, mengurangi atau reduce, memindahkan, transfer bisa dengan asuransi tadi, atau menerima atau accept risiko yang masih dalam risiko yang bisa ditoleransi. Ya, yang terakhir yaitu memonitoring dan juga review, yaitu melakukan tinjauan berkala dan audit internal untuk memastikan strategi berjalan dengan efektif. Materi ketiga yaitu terkait identifikasi resiko atau proses untuk mengenali, mendokumentasikan, dan memahami potensi resiko yang dapat mengaruhi tujuan organisasi. Tujuan identifikasi resiko sendiri itu untuk agar organisasi itu tahu sejak awal potensi resiko dan mempersiapkan strategi mitigasi yang tepat. Jenis-jenis resiko sendiri itu ada 5. Yang pertama ada resiko operasional terkait dengan proses, sistem, dan sumber daya manusia. Yang kedua, resiko finansial yang terkait dengan arus kas, pasar, dan likuiditas. Resiko yang ketiga ada resiko strategis atau terkait dengan keputusan bisnis jangka panjang. Resiko yang keempat ada resiko kepatuhan yang terkait dengan regulasi, hukum, dan standar. Dan yang terakhir ada resiko terkait dengan reputasi, yaitu terkait dengan citra dan kepercayaan dari publik. Oke, pada materi keempat ini masih tentang identifikasi risiko ya. Yang pertama ada teknik identifikasi risiko. Pertama itu dengan brainstorming, yaitu diskusi terbuka untuk menggali berbagai kemungkinan risiko dari berbagai sudut pandang. Yang kedua ada checklist, yaitu membuat daftar risiko standar berdasarkan pengalaman dan regulasi. Kemudian ketiga yaitu risk mapping, memetakan risiko berdasarkan tingkat kemungkinan atau likelihood dan dampak atau impact, sehingga manajer bisa menentukan risiko prioritas untuk ditangani. Nah, ini ada contoh kasusnya pada e-commerce. Identifikasi risikonya ada 2, yaitu dari operasional itu servernya down, kemudian dari reputasi itu kebocoran data pengguna. Nah, di risk mapping kita bisa melakukan risk mapping. Yang pertama dari server down itu impact-nya tinggi dan likelihood-nya sedang. Nah, ini menghasilkan kategori high ya, risikonya termasuk prioritas untuk ditangani. Kemudian data bocor itu impact-nya sangat tinggi, kemudian likelihood-nya rendah. Nah, ini masuk ke dalam kategori medium untuk prioritas ditangani. Selanjutnya, materi pertemuan kelima. Pertemuan kelima ini berfokus pada proses manajemen risiko UMKM. Yang pertama prosesnya yaitu identifikasi. Risiko-risiko UMKM biasanya meliputi risiko operasional, risiko finansial, risiko pasar, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Langkah kedua yaitu analisis. Menganalisis kriteria risiko bisa menggunakan 2 komponen, yaitu kemungkinan dan dampak.
Untuk kemungkinan mengukur seberapa besar peluang suatu risiko akan terjadi. Untuk dampak, yaitu menilai seberapa besar efek atau konsekuensi negatif yang akan ditimbulkan jika risiko tersebut terjadi. Langkah ketiga yaitu evaluasi. UMKM harus memutuskan mana risiko yang diterima dan mana yang harus ditangani segera. Dalam evaluasi tersebut, UMKM biasanya menggunakan metrik risiko yang mengelompokkan risiko menjadi 3 zona. Yang pertama, zona hijau, yaitu risiko bisa diterima. Untuk zona kuning, yaitu butuh mitigasi. Untuk zona merah, artinya risiko mempunyai prioritas utama. Langkah yang keempat, yaitu penanganan. UMKM bisa menerima, mengurangi, mentransfer, atau menerima risiko. Untuk langkah yang kelima, pemantauan. U- Dalam pemantauan ini, UMKM harus mengecek ulang risiko setiap bulan atau kuartal. Selanjutnya kita masuk ke materi 6. Manajemen resiko adalah proses proaktif untuk menjaga ketangguhan organisasi di tengah ketidakpastian. Kita mulai dari memahami konteks baik internal seperti SDM dan teknologi maupun eksternal seperti regulasi dan pasar. Dari sini kita bisa memprediksi perubahan tren dan teknologi yang berpotensi menimbulkan resiko baru. Selanjutnya, identifikasi resiko dilakukan dengan metode terstruktur seperti brainstorming, proses mapping, hingga checklist untuk menentukan titik-titik rawan. Lalu kita masuk ke bagian penilaian. Dengan matriks resiko, kita bisa menilai probabilitas dan dampaknya, serta menentukan toleransi resiko yang bisa diterima. Pendekatannya bisa berupa kualitatif, seperti deskriptif dan naratif, atau kuantitatif, yaitu dengan perhitungan seperti expected monetary value. Intinya, resiko itu bukan untuk ditakuti, tapi untuk dikelola dengan cerdas dan sistematis menggunakan manajemen resiko. Baik, setelah menyimak materi 1-6, bisa disimpulkan bahwa manajemen risiko itu merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan juga mengendalikan ketidakpastian yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Nah, risiko tidak selalu diartikan sebagai ancaman, tetapi juga bisa menjadi peluang jika bisa kita kelola dengan tepat. Nah, manajemen risiko yang efektif itu harus bisa terintegrasi dengan tata kelola organisasi, terus juga adaptif, inklusif, dan berbasis bukti atau historis bagaimana diatur dalam standar ISO, COSO, dan juga Basel Accord yang tadi sudah dijelaskan. Melalui siklus manajemen risiko, organisasi bisa mengantisipasi potensi risiko dari berbagai aspek seperti operasional, finansial, strategis, kepatuhan, dan juga reputasi. Nah, kemudian pendekatan kualitatif dan kuantitatif juga bisa digunakan untuk menilai tingkat kemungkinan dan dampak atau impact risiko melalui matriks risiko. Dengan memahami konteks internal dan eksternal dan juga dengan melakukan identifikasi risiko secara terstruktur, organisasi dapat meningkatkan ketangguhan, meminimalkan kerugian, dan juga bisa memanfaatkan peluang yang muncul dari ketidakpastian itu sendiri. Manajemen risiko di sini bukan hanya reaktif terhadap ancaman, tetapi juga bersifat proaktif dalam menjaga keberlanjutan dan juga daya saing organisasi di tengah dinamika lingkungan bisnis yang terus berubah. Selesai sudah sesi presentasi atau pemaparan materi. Mohon maaf bila ada salah kata. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.